Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saudaraku, jangan pernah meminta kepada Tuhan apa yang menurut kita baik, tetapi mintalah kepada Tuhan apa yang menurut Tuhan baik. Bersama saya Evangelis Agnes Siagian, kita akan mengawali hari ini dengan sapaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa berlimpah kasih karunia yang selalu baru dan dahsyat kami terima setiap hari dalam hidup kami. Ajarilah kami untuk setia, sebab Engkau adalah Allah yang setia. Berilah berkat-Mu untuk memenuhi hati kami, dan kami percaya lewat pertolongan Roh Kudus kami dimampukan untuk memahami dan mengaktualisasikan firman Tuhan dalam hidup kami. Amin. Firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 24 ayat 53. Begini firman Tuhan. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, perpisahan dengan orang yang kita kasihi sungguh sangat menyakitkan. Terlebih-lebih orang tersebut pergi meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Hal inilah yang dialami oleh murid-murid Yesus. Awalnya mereka tidak bisa menerima. Mereka sedih, mereka kecewa, tetapi akhirnya mereka bisa menerimanya. Sebab sebelum kenaikan Yesus ke surga, Yesus sudah memperlengkapi mereka sebagai guru. Dia sudah mempersiapkan murid-muridnya untuk menjadi saksinya. Selama lebih kurang 3,5 tahun perjalanan pelayanan Yesus di dalam dunia, pertama Yesus membuka pikiran para murid-muridnya untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka mengerti kitab suci dan memahami karya keselamatan yang diberikan oleh Tuhan di kayu salib. Lalu selanjutnya, para murid diperlengkapi dengan roh keberanian menjadi saksi Tuhan. Dan yang terakhir, yang betul-betul menjadi prinsip dan diinginkan oleh setiap orang, terlebih-lebih murid Yesus, yaitu ketika Yesus terangkat ke surga, Yesus mengangkat kedua tangannya dan memberkati para murid-muridnya. Poin-poin inilah yang menjadikan murid-murid kembali bersemangat menjadi saksi Kristus. Saudaraku, para murid memperoleh tugas baru untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus dan menawarkan pertobatan juga pengampunan dosa kepada semua orang. Saudaraku, tugas ini jugalah yang dilimpahkan kepada kita, bukan hanya kepada para hamba-hamba Tuhan, tetapi kepada semua orang-orang percaya yang sudah dikuduskan Tuhan, yang sudah menerima berkat hidup kekal lewat kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan memanggil kita semua untuk menjadi saksi-saksinya. Sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus Kristus yang tertulis di Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudaraku, tentunya hidup orang percaya yang sudah diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Yesus di kayu salib, itulah yang menjadi tugas kita. Pertanyaan sekarang, maukah kita menjalankan pelimpahan tugas yang diberikan kepada kita? Acap kali kita berdalih dan mempunyai alasan untuk menunda
atau bahkan menolak pelimpahan tugas itu yang diberikan kepada kita. Saudaraku, untuk itu sebelum terlambat, kita harus mau menjalankan pelimpahan tugas itu yang diberikan kepada kita. Dengan cara kita harus mau dirubah oleh Tuhan seturut dengan kehendaknya. Kita mau membangun relasi yang baik dengan Tuhan setiap hari. Kita bangun mesbah doa di dalam rumah kita, sehingga setiap kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Lalu kita mau Roh Kuduslah yang memimpin hidup kita dan menentukan perjalanan hidup kita. Lalu setiap kita mau menjadi saksinya, kita minta kepada Tuhan roh keberanian agar kita diberikan keberanian untuk memberitakan kabar baik. Saudaraku, kehidupan kita juga harus menjadi teladan bagi setiap orang, bukan menjadi batu sandungan. Memang dalam prakteknya sungguh sangat sulit kita melakukannya. Tetapi tugas yang harus kita laksanakan ini harus kita beritakan. Sebab ketika nantinya Tuhan Yesus datang kedua kalinya, Dia akan mempertanyakan kepada kita. Dan kita bisa mempertanggungjawabkan pelimpahan tugas kepada kita yang diberikan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkenan memakai kita sebagai alatnya. Dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelimpahan tugas yang Engkau berikan kepada kami setiap orang percaya. Agar amanat agung Tuhan Yesus bisa kami lakukan. Dan kami mohon roh keberanian kepada Engkau ya Bapa. Agar roh kudus-Mu yang menempati relung hati kami, sehingga kami tidak takut untuk memberitakan firman Tuhan kepada setiap orang siang dan malam. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.